Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Chasha Fadila. You can call me Kesha with study number 2541178, class management 25B. Here I will explain FGD and LGD. Baik, yang pertama itu kita masuk di pengertian FGD atau Focus Group Discussion. FGD adalah diskusi kelompok yang sistematis, terarah, dan informal untuk membahas masalah spesifik dengan panduan moderator. Tiga komponen utama FGD meliputi diskusi kelompok yang terfokus, bukan wawancara individu atau obrolan bebas, sehingga menghasilkan data kualitatif mendalam dalam waktu yang singkat. Nah, di sini kita masuk di pengertian LGD atau Leaders Group Discussion. LGD adalah diskusi kelompok tanpa pemimpin tetap, di mana semua anggota memiliki kedudukan sama untuk bertukar ide dan menggali potensi. LGD juga sering digunakan dalam seleksi kerja untuk menilai kemampuan, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, dan stabilitas emosi peserta. Nah, di sini ada pun perbedaan FGD dan LGD. FGD itu memiliki moderator atau fasilitator yang mengarahkan diskusi terstruktur pada topik spesifik untuk mencapai kesepakatan persepsi. Sedangkan LGD atau leaders dengan diskusi lebih bebas untuk pertukaran ide dan penilaian individu. FGD lebih formal dan teratur, sementara LGD menekankan dinamika kelompok tanpa arahan eksternal. Selanjutnya ada langkah-langkah FGD. Tahapan FGD mencakup persiapan atau tentukan tujuan, moderator, peserta, dan panduan diskusi, pelaksanaan pemaparan topik, diskusi terbuka, pengumpulan data, serta analisis hasil untuk kesimpulan. Proses ini biasanya keberlangsungan 1-2 jam dengan 6-10 peserta untuk memaksimalkan interaksi. Adapun sebaliknya, langkah-langkah LGD. LGD dimulai dengan pemberian kasus atau masalah, diskusi bebas tanpa pemimpin, biasanya 45 menit, di mana peserta secara alami memimpin, berkontribusi, dan mencapai kesimpulan bersama. Semua peserta wajib aktif, membawa identitas, dan dinilai berdasarkan kontribusi individu. Baik, di sini ada juga manfaat FGD. FGD bermanfaat untuk mengumpulkan data kualitatif mendalam, menyamakan persepsi, menghasilkan ide baru, serta cross-check data dari metode lain dengan interaksi dinamis antar peserta. Metode ini efisiensi untuk mengidentifikasi pandangan unik dan solusi kreatif dalam penelitian atau evaluasi. Adapun sebaliknya manfaat LGD, mengukur soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama secara langsung, mensimulasikan dinamika kerja nyata, serta efisiensi mengevaluasi banyak kandidat sekaligus peserta mendapat kesempatan untuk kemampuan interpersonal dan networking. Contoh kasus dari FGD itu adalah evaluasi pengalaman wisatawan desa wisata, di mana moderator ajukan pertanyaan tentang kepuasan, saran perbaikan, dan strategi pemasaran untuk merumuskan pengembangan produk. Hasilnya berupa wawasan untuk perbaikan layanan dan promosi. Adapun juga contoh dari kasus LGD. Tim susun strategi inklusi keuangan digital di pedesaan dengan literasi rendah, pertimbangan risiko keamanan data, prioritas dan rencana kerja realistis tanpa moderator, dinilai berdasarkan analisis atau argumen terstruktur dan etika komunikasi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi FGD dan LGD melengkapi satu sama lain.
FGD untuk data terfokus dengan panduan, sementara LGD untuk potensi kepemimpinan alami. Keduanya esensial dalam manajemen, penelitian, dan rekrutmen. Pilih metode sesuai tujuan untuk hasil yang optimal. Thank you for attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.